Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas F9. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan modul select multitable atau join dan group by. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Eh, Baik, perkenalkan saya Muhammad Islam Dani dengan NIM akhir 3042. Perkenalkan nama saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Perkenalkan nama saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052. Oke, langsung saja kita akan mulai. Select multi-table yang dijelaskan teman saya. Oke, dari sini akan saya ambil alih. Nah, di sini ada suatu persoalan di mana kita disuruh menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini eh, kita akan mengambil sebuah apa sudah mengambil sebuah tabel, yaitu tabel produk, yang dimana tabel produk ini mengambil kolom yaitu produk, nama produk, terus unit price-nya, kemudian kategori kategori dari produknya. Kemudian kita terhadap akan melakukan join pada kolom kategoris pada kolom kategoris dengan produk, dengan kategori produk ID itu sama dengan kategori produk ID, yang dimana tuh kategori produknya tuh yang sama gitu. Nah, eh, setelah itu kita akan melakukan order by kategori name, yaitu mengurutkan sesuai dengan kategori namanya. Nah, untuk tampilannya seperti eh, perintah, yaitu akan menampilkan produk nama, kemudian unit price-nya, kemudian akan menampilkan kategori namanya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari teman-teman. Apakah ada saran saya atau suara saya kurang jelas? Jelas. Lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, mungkin bisa lanjut. Lanjut. Oke, di sini ada soal lagi, yaitu tampilkan nama perusahaan, perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini kita akan mengambil atau menyelek. Kita lihat query-nya terlebih dahulu, yaitu seleksi company name, O order ID, dan O order date. Nah, di sini kita akan akan mengam- memilih kolom company name dari tabel, dari tabel customer. Terus kita akan mengambil kolom order ID dari tabel order, dan juga kita akan mengambil order date dari tabel order. Nah, di sini mengambilnya dari tabel customer sebagai yang diinisialisasi dengan nama C. Oke. Kemudian kita akan melakukan join atau penggabungan tabel, yang dimana orders sebagai dengan inisialisasi nama O, sedangkan eh, dengan diinisialisasi eh, dengan apa tuh dah namanya itu dah Eh, dengan eh, dengan pembelian yang pernah dilakukannya itu dicocokin nih, antara customer ID yang ada di customer, dan juga customer ID yang ada di order, di tabel order. Nah, kemudian kita diurutkan menurut
company name-nya dari tabel customer seperti itu. Nah, jika kita lihat dari hasil kompilasi dari query tersebut akan menghasilkan company name, eh, tabel kolom 1 yaitu company name, dengan kolom 2 yaitu order ID, dan kolom 2 yaitu order date. Oke, jika kita lihat di sini ada Alfred terkait ya, inilah. Mungkin dari teman-teman ada tambahan atau dari penjelasan saya ada yang salah. Lanjut, lanjut. Oke, boleh lanjut. Oke, lanjut ke persoalan 3, yaitu tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada eh, or- orders tersebut. Nah, di sini kita akan mengambil dulu atau baca dulu sudah query-nya, yaitu select order ID, eh, order.order.product ID tabel dari tabel orders dengan diinisialisasi dengan O. Nah, kemudian kita akan menjoinkan atau menggabungkan order details dengan yang diinisialisasi dengan OD, yang dimana eh, order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel eh apa itu dah namanya itu dah order details. Nah, dan kita akan melakukan pengurutan sesuai dengan order ID pada tabel orders seperti itu. Nah, jika kita lihat dari hasil kompilasinya, kita akan mendapatkan sebuah kolom order ID dan juga kolom order date dan kolom produk ID. Nah, di sini kita akan melihat bahwa order ID-nya sudah terurut sesuai dengan query di line keempat. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Dari teman-teman, apakah ada sanggahan? Lanjut. Lanjut, Yas. Oke, lanjut ke soal yang berapa ini dah? Keempat, yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini jika kita lihat, kita akan mengambil 4 kolom nih, kolom ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang telah terjual. Nah, di sini kita akan melakukan akan memilih terlebih dahulu, yaitu memilih, aduh, ini gak diinisialisasi nama panjang ini mah. Kita Nggak akan apa. mengambil dulu order ID-nya yang ada di tabel orders. Kita juga akan mengambil order date-nya yang ada di tabel orders, dan kita akan mengambil produk name-nya yang berasal dari tabel produk, dan juga kita akan mengambil unit price-nya dari tabel order details. Nah, di sini kita akan melakukan join atau menggabungkan tabel, yang dimana join order details on, yang dimana order detailsnya ini eh, kan order details tuh ada order ID sama eh, order ID dari orders, dan juga order ID dari order details. Atau ah tunggu, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu ini. Aku c. Oh, gini, kita akan melakukan join eh, pada kolom order. Kita akan melakukan join pada tabel order details pada saat order ID-nya pada tabel order sama dengan order ID pada order details. Nah, kita juga akan menggabungkan eh, ini. Kita akan menggabungkan, bukan menggabungkan sih, menyocokkan sih. Akan mencocokkan produk ID pada order details dengan produk ID dengan
tabel produk. Nah, jika kita lihat dari hasil kompilasinya, kita akan mendapatkan hasil kolom satu yaitu order ID, order date, kolom ketiga yaitu product name, dan pada kolom keempat yaitu unit price. Nah, di sini tidak ada perintah untuk mengurutkan, jadi hasil dari kompilasinya tidak akan terurut. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk soal ini. Apakah dari teman-teman ada sanggahan atau perbaikan penjelasan dari apa yang sudah saya jelaskan? Lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, di sini kita akan mengambil dua kolom, yaitu kolom nama lengkap employee yang nama lengkap employee enggak sih, ini seharusnya ada dua tabel yaitu last name sama first name, dan juga ada nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Oke, di sini jika kita lihat query-nya, kita akan mengambil kolom first name dan juga last name dari tabel employees. Nah, kemudian kita akan menggabungkannya atau gimana ya? Ya, kita akan menggabungkannya sesuai dengan urutannya, yaitu first name dulu, kemudian last name, dan juga dipisahkan dengan sebuah spasi. Nah, tabel tersebut, tabel penggabungan dari nama depan dan nama belakang ini, kita akan inisialisasi dengan nama kolomnya yaitu employee name. Nah, kemudian kita akan mengambil sebuah kolom territory description dari tabel territories, dan eh, untuk penggabungannya yaitu kita akan mengambil sebuah kita akan mengambil apa itu dah tabel tabel dari employees dengan menggabungkan employee territories, yang dimana employee ID-nya pada tabel employees sama dengan employee ID pada tabel employee territories. Nah, kemudian kita akan melakukan penggabungan lagi, ya bukan penggabungan sih, atau pencocokan lagi, yang dimana pencocokannya tersebut kita akan mencocokkan pada tabel territories dengan apa dulu ya namanya itu ya, dengan keadaan territory ID pada tabel employee territories sama dengan territory ID pada tabel territories. Nah, mungkin jika kita lihat pada hasil kompilasi dari query tersebut, kita akan mendapatkan dua tabel sesuai dengan select-nya ini. Ya, cuman dua tabel. Kita akan mendapatkan nama-nama yang dimana Nancy DeFolio ini mendapatkan tugas di teritori Wilton, Nancy DeFolio juga di Newark, dan juga ada yang lainnya. Mungkin itu penjelasan untuk soal kali ini dari teman-teman. Apakah ada sanggahan? Lanjut. Oke, bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Nah, di sini terdapat soal kali ini yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Jadi kita akan atau akan menampilkan empat kolom. Oke, di sini dalam menampilkan 4 kolom tersebut kita membutuhkan tabel dari customer, juga kita membutuhkan tabel dari orders dan juga shippers. Nah, di sini kita akan memilih memilih eh, memilih kolom-kolomnya yang terletak pada line 1 yaitu select. Nah, kita akan menyeleksi atau memilih company name, kolom company name pada tabel customer, dan
Selanjutnya kita akan memilih orders ID, kolom orders ID pada tabel orders. Kemudian kita akan mengambil kolom order date pada tabel orders dan juga kita akan mengambil kolom ship name pada tabel orders. Nah, di sini kita akan melakukan penyocokan atau ya penyocokan pada setiap tabelnya, yaitu from customer join orders on customer ID sama dengan orders customer ID. Maksudnya di sini adalah kita akan menyocokkan nih customer ID. Apakah kita akan melakukan penyocokan? Apakah customer ID pada tabel customer itu sama dengan customer ID pada tabel orders. Nah, kita juga akan menyocokkan nih, apakah shipper ID pada tabel shippers itu sama dengan shipper ID pada tabel shippers juga. Oke, di sini eh, eh, jika kita lihat dari hasil kompilasinya, yaitu kita akan mendapatkan 4 kolom, yaitu company name, order ID, order date, dan juga ship name. Oke. Mungkin ada sanggahan atau perbaikan mengenai penjelasan dari saya. Lanjut, lanjut. Boleh lanjut. Oke, ini soal terakhir saya, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Oke, di sini jika kita lihat dari soalnya, kita akan menampilkan dua kolom, yaitu nama supplier dan juga kategori dari barangnya. Oke, ini kita eh ya ya kita akan melakukan pemilihan kolom terlebih dahulu, yaitu company name dari tabel suppliers yang diinisialisasi dengan nama suppliers name, dan juga kita akan memilih kolom kategori name dengan kategori name pada tabel kategoris dengan yang diinisialisasi dengan kategori. Nah, di sini kita akan mengambil atau kita akan membutuhkan empat tabel, yaitu pada tabel supplier, tabel produk, dan tabel kategoris. Nah, di sini kita akan melakukan pencocokan nih. Yang pertama, pencocokan pertama yaitu kita akan mencocokkan supplier ID pada tabel suppliers itu sama dengan supplier ID pada tabel produk. Nah, di sini juga kita akan melakukan pencocokan di mana kategori ID itu kategori ID pada tabel produk itu sama dengan kategori ID pada tabel kategoris. Nah, jika kita lihat dari hasil kompilasinya, kita akan mendapatkan atau kita akan dipaparkan pada dua buah kolom, yaitu supplier name dengan kategori name yang sesuai dengan perintah pada line pertama. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Bagaimana dari kawan-kawan? Apakah ada sanggahan atau perbaikan penjelasan? Lanjut, lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya lempar ke eh, teman saya. Oke, saya akan melanjutkan soal-soal berikutnya. Di sini ada soal untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya itu di bawah $10. Jadi itu kita langsung nyelek saja ya dari nama produknya dari tabel produk, terus juga harganya dari tabel produk, lalu juga kategorinya karena kita pengen tahu kategorinya itu apa aja yang bernama yang berkategori beverage ini. Lalu kita eh, pakai fungsi join kategori sini dari kategori ID ini di tabel products kita samain dengan kategori ID di tabel kategori. Yang dimana kategori name-nya ini kita tulis beverage ini. Dan
harga dari produk itu harus di bawah $10. Dan output yang kita keluarkan ada 2 produk, namanya itu Guarna Fantastica, unit price-nya itu di bawah 10, pasti 4,5 dan 7,75, dan kategori name-nya beverage. Ya, mungkin ada tambahan teman saya. Oke, kita lanjut. Ya, tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Jadi kita akan menampilkan dulu yang pertama company name ini, kita inisialisasikan C itu, terus order ID-nya dan order date karena tanggalnya dari tabel customer ini. Kita akan gabungkan orders ini, kita samakan customer ID di order sama customer ID di customer. Dan di mana country-nya ini harus USA. Dan extract year from ini di order date itu harus lebih kecil atau sebelum dari 1997, dan kita urutkan dengan order date-nya dari tabel order date ini, dan muncul 3 tabel, itu company-nya, order ID-nya, dan order date-nya. Ada 23 baris, ada 23 data. Mungkin ada yang menambah? Udah, saya lanjut. Oke, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shippernya yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Oke, yang pertama menyelek dulu company name dari tabel customer, juga ada order ID dari tabel order, ada order date-nya dari tabel orders juga, terus juga ship name, siapa nama yang pengirimnya dari tabel order. Dan kita join order ini dari menggabungkan 2 data ini, yaitu customer ID ini customer ID dari tabel customer, juga customer ID dari tabel order. Lalu shippernya juga kita samain lagi dari shipper ID shippernya dari tabel shipper ID-nya juga dari tabel shipper lagi. Terus juga ID employee-nya dari tabel order, dan employee ID-nya dari tabel employee. Dan di mana kita pakai where ini, step country-nya dari tabel order, country dari tabel employee, dan order rate-nya dari tabel order yang kita syaratkan harus lebih dari 1997, tahun 1997. Dan output yang kita terima ada 522 data yang terkirim dari ship name-nya, ada order date-nya, order ID, dan company-nya. Oke, mungkin itu penjelasan saya soal ini. Ada yang ingin tambahan? Tidak ada, saya lanjut. Oke, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Oke, kita menyelink dari yang pertama itu company name-nya dari tabel supplier, kita jadikan itu, kita aliaskan menjadi supplier name. Terus dari nama kategorinya, dari tabel kategori kita aliaskan kategori name dari tabel supplier. Kita akan cocokkan nih dari yang pertama, dari ID suppliernya, join products ini dari tabel ID supplier dari tabel supplier, dan terus juga ID supplier dari tabel produk.
Juga kita mencocokkan lagi nih kategorinya dari ID kategori dari produk, terus juga harus sama dengan ID kategori dari tabel kategori. Di mana unit price-nya ini between itu antara 5 sampai $10. Dan outputnya ada supplier name dan kategorinya. Jadi ini yang muncul nama suppliernya dan nama kategori barangnya. Saya lanjut. Oke, kita lanjut ke grup B, grup by. Nah, apa sih fungsi grup by ini? Fungsi grup by itu digunakan dalam query untuk mengelompokkan baris berdasarkan nilai-nilai dalam satu atau lebih kolom. Dan kita lanjut ke yang pertama, soal yang pertama, tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta banyaknya barang yang pernah dijual dalam setiap employee. Nah, ini kita yang pertama menyelek dulu ya, men-select ID employee dari tabel employee, dan di sini ada fungsi concat, yaitu untuk menggabungkan dua tabel juga, gabungkan menjadi satu di employee name ini. Kita menghitung pakai fungsi con ini, menghitung ID produk dari tabel order detail menjadi total produk yang terjual dari tabel employee. Kita pakai fungsi join ID employee-nya dari tabel employee sama dengan ID employee dari tabel order. Juga ada ID ordernya dari tabel order, juga ID ordernya dari detail order. Dan kita menggabungkan, mengkelompokkan pakai group by ini, yaitu dari employee ID, juga first name dan last name. Dan di sini keluar outputnya ada 9 data. Ini ID employee-nya, employee namanya dengan total produk sold-nya dengan data tersebut. Tuh, jadi banyaknya yang dijual itu ada 72, Sinensi Devilio, Andre Fuller ada 68 dan lainnya. Oke, saya lanjut. Tampilkan ID employee, nama lengkap employee, serta barang termahal yang pernah dijual dari setiap employee. Oke. Ini tadi sama seperti tadi, kita membikinnya, kita dari tabel employee ya, ID employee-nya dari tabel employee, terus kita menggabungkan first name dan last name-nya, dan kita gabungkan menjadi employee name, tabel employee name, dari kolom nama employee ini. Terus kita mengambil max ini, max unit price ini, jadi paling tinggi, highest price sold, jadi termahal dari tabel employee. Terus kita menggunakan join order, kita samain lagi ID employee-nya di tabel employee sama dengan di tabel order. Terus juga ID order dari tabel order sama dengan di order detail. Terus lagi ada di ID produk ini di order detail sama di tabel produk. Kita gabungkan employee ID-nya, first name dan last name-nya. Dan output yang keluar adalah ini. Ada 9 data. Di sini ID employee-nya, dan nama employee-nya Laura Calan, ini Robert King, dan price sold-nya, harga termahalnya ini. Oke, kita lanjut. Tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, banyaknya barang yang pernah dibeli oleh setiap customer. Oke, pertama kita menyelek ID customer dari tabel customer, terus juga component name-nya dari tabel customer, dan ini kita pakai fungsi con ini untuk menghitung order detail dari ID produk dari order detail menjadi total produk yang terbeli, yang pernah dibeli. Dari tabel customer, kita samain lagi ID customer-nya dari tabel customer dan order, terus juga ID order dari tabel order dengan order details, dan kita group by-nya customer ID dan company name.
Jadi ini yang keluar. Di sini ada customer ID-nya, company name-nya, dan total yang pernah dibeli oleh setiap customer. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Lanjut ke teman saya. Um, Gak ada suaranya, Riz. Punya mau habis bikin Zoom lagi. Oke, udah. Lanjut, Riz. Enggak, waktunya tinggal 8 menit, nutut nggak? Nggak apa-apa, lanjutin. Lanjut. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya, yaitu fungsi group by tetap. Di sini kita diberi permasalahan yaitu tampilkan ID customer, nama perusahaan customer, total nilai, pembelian nilai customer, setiap customer. Oke, di sini kita langsung saja. Pertama kita men-select dulu tabel dari customer ID, company name, kemudian kita menggunakan fungsi agregat. Jadi ciri-ciri dari grup by ini terdapat fungsi agregat. Kalau diibaratkan fungsi agregat itu seperti operasi perhitungan pada query, pada bahasa query, di mana disamkan order detail unit price-nya ini dari tabel tabel retail dan quantity pada tabel retail sebagai total purchase value. Kemudian dari tabel customer, oke, kemudian dijoinkan antara order dan di customer ID dengan order detail di order ID. Kemudian di grup baikan atau dikelompokkan berdasarkan tabel-tabel tersebut dan akan menampilkan setiap eh, customer ID, company name, dan total nilai pembelian. Oke, mungkin next. Oke, di sini selanjutnya yaitu kita akan menampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual di setiap supplier. Bersama yang tadi yaitu di sini kita menggunakan group by di mana dari tabel supplier dan terdapat 2 kolom yaitu supplier ID dan company name dari tabel supplier. Kemudian count menggunakan fungsi agregat count atau menghitung banyaknya dari produk ID sebagai total product sold atau total banyaknya barang yang telah dijual dari tabel supplier. Kemudian digabungkan dari menggunakan fungsi join dari produk pada ID supplier ID yang kemudian sama dengan di supplier ID di tabel produk. Kemudian digabungkan ciri-ciri dari grup by juga di mana kita men-select sebuah tabel kolom pada beberapa tabel di grup by-nya harus sama, yaitu supplier ID dan supplier titik company name. Dan akan menghasilkan output yaitu supplier ID, company name, dan total product sold. Dengan total banyaknya. Oke, lanjut. Yaitu tampilkan ID, nama, dan nama supplier dari Jermani, serta banyaknya barang yang dijual ke setiap supplier. Jadi di sini kita sama tetap masih di tabel supplier, mengambil dari ID supplier dan company name. Kemudian kita menggunakan fungsi aggregate count, yaitu untuk menghitung banyaknya suatu nilai. Di sini kita menghitung banyaknya barang yang dijual setiap supplier. Namun bedanya di sini kita akan mencari yang dari Jermani. Oke, di sini ada fungsi baru yaitu having.
Secara fungsi having ini hampir sama dengan where, namun dalam fungsi having ini dikhususkan untuk jika ada operasi fungsi agregat, jadi menggunakan having. Kalau where itu tidak ada syarat, jadi semua yang diinginkan, yang dipilih akan nampil. Namun jika having akan menampilkan khusus dari hasil fungsi agregat yaitu con. Karena oke, di sini outputnya terdapat tiga yaitu dari supplier yang ada di layar. Oke, lanjut. Oke. Aduh, banyak banget. Oke, di sini tampilkan ID nama supplier dari Jermani serta banyaknya barang yang dijual di setiap supplier jika penjualnya lebih dari 100 buah barang. Kalau tadi di sini kan hampir sama yaitu menggunakan fungsi count yaitu untuk menghitung banyaknya barang dari tabel supplier, kemudian dijoinkan berdasarkan produk dari tabel ID, terus di sini kita menggunakan order detail juga order, terus kita pakai where dulu. Kenapa tidak pakai having? Karena kita akan masih mencari belum Jermani ini kan masih belum terdapat di fungsi agregat count. Karena di agregat count itu kan menghitung banyaknya. Jadi kita aware dulu di mana kita mencari dari Jerman. Dan di grup baikan kemudian menggunakan having lah. Di sini di lebih detailkan yaitu dari Jermani yang lebih dari 100 yaitu menggunakan having count. Dan di outputnya akan menampilkan cuma satu ternyata yang berasal dari Jermani yang memiliki lebih dari 100 buah barang. Oke, next. Maaf. Ini kita akan menjelaskan fungsi having lebih jelasnya. Oke, next. Oke, di sini fungsi having yaitu seperti yang tadi yaitu untuk eh, mencari atau mengkhususkan suatu kondisi dengan syarat tertentu. Di sini kita memiliki contoh yaitu tampilkan ID dan nama supplier serta banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Di sini kita pertama select supplier ID dan kontak name, kemudian menggunakan fungsi agregat count untuk menghitung banyaknya dari produk ID pada tabel produk sebagai total produk dari from supplier tabel supplier, kemudian menggunakan join produk pada tabel produk dan pada tabel supplier, kemudian kita grup baikan dari dari supplier ID dan kontak name. Nah, di sini kemudian kita beri syarat menggunakan having pada tabel produk ID yang lebih dari 0. Jadi banyaknya barang yang dijual supplier itu yang lebih dari 0. Dan akan menampilkan data sebanyak 29 baris dari tabel supplier ID dan produk. Next. Next one. Kemudian tampilkan ID dan nama supplier dari Jerman. Nah, banyaknya barang yang dijual untuk setiap supplier. Ini bersama yang dari yang tadi ya. Itu kita select dulu dari supplier ID, dari kolom supplier ID dan kolom kontak name pada tabel supplier. Kemudian kita hitung menggunakan fungsi agregat count untuk menghitung banyaknya barang yang dijual. Ada tabel produk di supplier ID. Pada kolom supplier ID sebagai total produk. Kemudian kita ambil dari supplier ID, kemudian kita join atau menggabungkan produk dengan inisialisasi. As itu inisialisasi dan dari on supplier ID. Oke. Dan di sini kita pakai where dulu. Jadi kita
eh, mencari supplier yang berasal dari Jerman. Kan tidak perlu apa syarat tertentu dari perhitungan, tidak ada perhitungannya. Dan kita grup baikan. Kemudian karena syaratnya itu dari tadi kan lebih dari 0, kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Defaultnya itu kan ascending atau dari yang terkecil. Sini nampil 3 baris, itu Petra Winkel, Martin Baines, Sven Petersen. Oke, next. Oke, di sini kita akan menampilkan ID nama supplier dari Jerman serta banyaknya barang yang dijual dari setiap supplier jika penjualannya lebih dari 100 buah barang. Di sini ada 2 kondisi karena yang pertama yaitu kita tidak menggunakan halving. Kita coba jika tidak menggunakan persyaratan lebih dari 100. Ya jika tidak ada ini yang kanan tidak menggunakan halving akan menampilkan 3 tabel ini yang dari tadi kan yang sebelah tadi menampilkan banyaknya barang yang dijual itu setiap supplier. Kemudian jika kita menggunakan halving berapa penjual yang lebih dari 100, ternyata dari hasil query kita yaitu tidak muncul, yang artinya tidak ada supplier dari Jerman yang banyaknya barangnya itu dijual lebih dari 100 barang. Oke. Jadi di sini hanya menampilkan kosong karena syaratnya lebih dari 100, tapi pada data tidak ada. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.